Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Surya Abdillah dengan NIM 2453766 SV 24444. Kali ini saya akan menjelaskan hasil skrip untuk WebGIS data kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Baik, untuk skrip sendiri ini mengambil dari skrip acara 8, kemudian kita tambahkan fitur aksi, yaitu fitur mengedit dan juga menghapus dari data yang ada di database tersebut. Baik, untuk script perbedaan dengan script sebelumnya, itu kita menambahkan kolom baru dengan nama kolom aksi, namun dengan tambahan gabungan atau kolom span dari dua buah kolom, yaitu kolom hapus dan juga kolom edit. Nah, di bagian tabel headnya kita menambahkan call span 2 dengan style text align center, kemudian teks yang berisi aksi. Nah, di bagian eh, barisnya itu menampilkan eh, tiap baris akan ada link yang nantinya akan menghubungkan file hapus dan juga file edit, namun dengan ID, kita panggil dengan ID, dan kemudian akan melanjutkan fungsi tersebut. Baik, ketika diklik eh, kolom aksi ataupun hapus dan editnya, maka akan beralih ke call file hapus.php yang mana hapus.php ini untuk menghapus eh, dat- data kecamatan ID yang ada di tabel data kecamatan. Kemudian menggunakan delete from data kecamatan where ID sama dengan ID. Nah, kemudian function ditutup dengan close. Begitu juga dengan edit. Jika edit, kita akan memanggil seluruh data yang ada di ID tersebut, misalnya nama kecamatan, longitude, latitude, luas, dan juga jumlah penduduk. Kemudian kita dapat mengedit dengan eh, fitur update. Nah, data ini diambil dengan metode post dan kemudian ketika diklik submit maka akan menghasilkan update. Kurang lebih jika ditampilkan dalam aplikasi di website akan menjadi seperti berikut. Nah, ini untuk kolom aksinya dengan call span 2 tadi. Kemudian kita dapat menghapus atau mengedit teks dan juga isinya yang ada di dalam konten tersebut. Sebagai berikut, grouping 1, 2, 3, 4, misalnya. Kemudian kita update, nah maka akan berubah di data atributnya, di nama kecamatan. Lanjut, kemudian kita membuat leaflet JS, yang mana leaflet ini mengambil data dari database data kecamatan tadi, kemudian kita tampilkan dalam bentuk marker yang mana marker tersebut dengan base map-nya adalah base map dari OpenStreetMap ataupun bebas yang diinginkan. Kemudian kita menambahkan pada peta seperti acara-acara sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for each yang mana marker ataupun penanda dari ini, penanda dari lokasi tersebut mengambil data dari eh, kolom row, kolom latitude dan juga kolom longitude yang mana nantinya juga sebagai titik koordinat yang akan ditampilkan. Kurang lebih jika ditampilkan akan menjadi seperti berikut. Yes. Nah, ini dapat kita klik dengan menampilkan nama kecamatan tersebut. Baik, lanjut yang terakhir. Ini ada PHP leaflet JS, yang mana eh, file ini untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel, kemudian menampilkan juga peta, yang mana peta tersebut menampilkan marker dari data-data yang ada di tabel tersebut. Mhm. Untuk script sendiri kurang lebih sama, kita perlu mengkoneksikan ke database dulu, kemudian memanggil seluruh data dengan select from data kecamatan. Kemudian di bagian bawah ini kita menampilkan tabel, yang mana tabel tersebut berisi nama kecamatan, longitude, latitude, luas, dan jumlah penduduk. Namun tidak ada aksinya. Kemudian di bawahnya ini untuk tabel bodinya, yang mana isinya dari masing-masing baris menggunakan eh, val- value atau variabel yang udah ada. Baik, lanjut ke bagian bawah ini kita menambahkan leaflet JS
eh, dan juga Bootstrap untuk eh, menampilkan header atau navbar yang di bagian atas. Nah, di bagian bawah ini untuk tampilan petanya kita menggunakan basemap Karto CDN. Kemudian di bagian bawah ada icon. Icon ini untuk menampilkan eh, marker dari di bagian atas, yang mana marker ini untuk di bagian Bootstrap dan bagian bawah ini ada pengambilan data yang mana menggunakan perulangan for each, kemudian data as row dan row-nya diisi oleh latitude dan longitude. Baik, eh maksud saya black icon ini untuk menampilkan marker yang mana dari tiap-tiap lokasi kemudian dipanggil lagi di bagian perulangan for each ini untuk menampilkan icon tersebut. Kurang lebih jika ditampilkan akan seperti berikut. Nah, seperti yang telah dilakukan sebelumnya untuk ketika mengedit maka akan mempengaruhi seluruh dari database. Kita juga masih bisa menambahkan data kemudian menghapus data yang mana nanti akan berpengaruh ke tampilan akhir. Kurang lebih seperti berikut. Baik, eh, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.